ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joy Palopesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joy juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya, baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palupesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palupesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain Timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa Timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter Timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini.
Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joy Palopesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tetapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joy Palopesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joy juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan
satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika Timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa Timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk Timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke Timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun Timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palipesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa
pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joy Palovesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joy juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya, baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika Timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa Timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk Timnas Indonesia. Namun kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke Timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun Timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palofetti melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tetapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palofetti mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa Timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter Timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu.
Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palofetti melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palofetti mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat
Para pemain oleh Romeni melakukan 1 kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya, baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika Timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa Timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk Timnas Indonesia. Namun kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke Timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun Timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palipesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut,
kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joy Palovesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joy juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya, baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palupesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, akan tetapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palupesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain Timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa Timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin. Ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter Timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick dari masukan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu.
Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palupesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palupesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat
Para pemain oleh Romeni melakukan 1 kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya, baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika Timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa Timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk Timnas Indonesia. Namun kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke Timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun Timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Kolipesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut,
kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joy Palovesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joy juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya, baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palopesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palopesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain Timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa Timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter Timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu.
Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palupesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palupesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat
Para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika Timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa Timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk Timnas Indonesia. Namun kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke Timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun Timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palipesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut,
kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joy Palovesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joy juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya, baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palopesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi Timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JIJ dan kawan-kawan untuk bisa setidaknya meraih mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palopesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain Timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa Timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun, itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket, baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter Timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu.
Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic Suita. Silakan rekan Majid dengan laporannya. Ya GG, baru saja pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama pemainnya Joey Palopesi melakukan sesi pre-match press conference jelang menghadapi timnas Jepang. Dalam sesi PPC tersebut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemainnya dalam keadaan yang sangat baik, kondisinya juga sangat baik. Lebih sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi China. Kepercayaan diri itu pun ia bawa sampai hari ini di Stadion Suita Osaka, yang mana setelah press conference memang akan dilakukan official training. Dan dalam acara tersebut, kegiatan tersebut, Patrick mengatakan bahwa pada pertandingan ini, pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Grup C, ia berharap para pemainnya, JJ dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan poin pada pertandingan. Meskipun ia paham bahwa Jepang sendiri merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan sudah lolos ke Piala Dunia, kan, tapi asa itu masih ada untuk bisa mengalahkan Jepang atau bisa meraih poin di sini. Sementara itu, Joey Palopesi mengatakan bahwa para pemainnya termasuk dirinya sangat berambisi dan tidak sabar untuk menantikan laga esok, mengingat para pemain timnas Jepang banyak pemain-pemain kuat yang dihuni, dan sebagai pemain ia juga tidak sabar merasakan atmosfernya menghadapi tim nomor 1 di Asia. Dan Joey juga merasa sangat percaya diri bahwa pertandingan besok dirinya bisa tampil lebih optimal lagi dan bisa membawa timnas Indonesia setidaknya meraih poin. Dan ketika tadi setelah agenda sesi pre-match conference, Patrick Kluivert langsung memimpin jalannya sesi latihan resmi di Stadion Suita yang berada di Osaka ini, di mana pada sesi latihan ini terlihat kondisi cuaca memang sangat dingin, ada hujan ringan yang turun itu sekitar udara yang sekitar cuaca di sini sekitar 23 derajat, akan tetapi angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana di area Stadion Suita ini sangat dingin banget. Begitupun dengan para pemain yang mereka menjalani latihan dengan menggunakan jaket baik dari pemain hingga ofisial. Dan dalam sesi latihan itu kita diberi waktu untuk 15 menit untuk melihat bagaimana sesi latihan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan terlihat
Para pemain oleh Romeni melakukan satu kali putaran, habis itu menjalankan latihan ringan atau pemanasan, habis itu baru menerapkan strategi. Dan untuk laga esok juga sekitar ada 3.000 supporter timnas Indonesia dikabarkan akan memenuhi atau akan hadir di Suita Osaka ini, dan keseluruhan dari kapasitas keseluruhan dari Stadion Osaka Suita Osaka ini sekitar 40.000. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Stadion Suita Osaka. GG. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Tribuners pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Jepang esok hari. Pertandingan ini sejatinya sudah tak mengubah nasib keduanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan skuad Garuda sudah mengunci tiket lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan akan merotasi pemain saat melawan Jepang nanti. Meski sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa skuad Garuda akan mengincar hasil terbaik saat melawan Jepang. Tentu saja isyarat rotasi pemain dari Patrick Kluivert itu akan menjadi kabar baik bagi sosok Pratama Arhan. Sebab Arhan sudah 3 kali alias hat-trick tidak dimasukkan Patrick Kluivert ke dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Arhan juga dicoret saat Timnas Indonesia melawan Australia, Bahrain, dan terakhir saat menjamu Cina di Stadion Utama GBK 5 Juni lalu. Persaingan pemain menumpuk di sektor bek kiri membuat nama Pratama Arhan mulai terpinggirkan akhir-akhir ini. Kondisi Arhan saat ini jelas berbanding terbalik ketika Timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Sebab mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di beberapa Timnas Indonesia kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga senior. Bahkan, Shin Tae-yong kerap kali memaksimalkan tenaga Arhan melalui skema lemparan maut jarak jauhnya. Tak jarang, usaha tersebut mampu membuahkan hasil dan berujung gol untuk Timnas Indonesia. Namun, kini lemparan maut jarak jauh Arhan nyatanya tak begitu diminati oleh Patrick Kluivert. Menarik dinantikan, akankah Pratama Arhan bakal comeback ke Timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti? Dan adapun Timnas Indonesia sendiri dipastikan akan tanpa tenaga Ivar Jenner saat melawan Jepang. Ivar Jenner dipastikan absen karena menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina di Stadion Utama GBK Kamis lalu. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap bahwa para pemain dalam kondisi baik. Terlebih setelah menang atas Cina pekan lalu memberikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda untuk bertanding esok hari melawan Jepang. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Juni 2025. Usai konferensi pers, Timnas Indonesia memulai latihan di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang. Dari pantauan reporter kami di lokasi, para pemain Timnas Indonesia tampak mengenakan jaket karena suhu di sana sangat dingin. Selengkapnya, reporter Tribun News Abdul Majid akan melaporkan langsung dari sekitar Stadion Panasonic. Download Tribun X sekarang.